Bayangkan Indonesia tanpa laut. Mustahil bukan? Kita adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Tapi pernahkah kita benar-benar memimpin dengan cara mencerminkan identitas maritim kita? Itulah pertanyaan besar yang coba dijawab oleh Profesor Dr. Marsetio dalam bukunya Kepemimpinan Nusantara. Halo everyone, perkenalkan nama saya Lasmi Adano dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, saya pernah meresensi buku kan, jadi sekarang saya mau ngeresensi buku lagi nih. Bukunya itu berjudul Kepemimpinan Nusantara Archipelago Leadership dari Profesor Dr. Marsetio. Nah, di dalam buku ini membahas tentang konsep archipelago leadership. Jadi simpelnya adalah archipelago leadership ini adalah model tentang kepemimpinan yang lahir dari sebuah sejarah, budaya, dan juga karakter bangsa maritim. Nah, di sini mantan staf TNI Angkatan Laut yaitu Marsetio, yaitu penulisnya Dr. Marsetio, itu tuh pengen kita untuk memperkenalkan buku ini agar kita tuh tahu bahwa konsep archipelago leadership ini pernah terbukti membawa kejayaan pada masa lalu. Nah, pada bab-bab awal, buku ini menceritakan tentang bagaimana kerajaan Sriwijaya yang akhirnya menaklukkan Asia Tenggara dan juga Majapahit, kerajaan Majapahit yang akhirnya itu mempunyai armada yang tangguh. Jadi sebenarnya di dalam buku ini itu Dr. Marsetio ini menjelaskan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya lahir dari kekuatan militer, tapi bagaimana caranya kita visioner, bagaimana caranya membuat laut itu menjadi pemersatu dan bukan menjadi pemisah. Nah, di babak tengah, Dr. Marsetio juga menjelaskan bagaimana caranya di zaman sekarang itu biar kita tuh menjadi pemimpin yang masih relevan, yaitu dengan cara kita harus tetap bisa bergotong royong, pemimpin yang teguh, fokus pada visi, dan juga bisa membaca peluang global. Jadi sebenarnya menurut Dr. Marsetio itu tuh kita harus punya sense of the sea. Sense of the sea itu bagaimana caranya kita berpikir strategis memanfaatkan sumber daya laut kita, sumber daya maritim kita. Itu bukan cuman hanya untuk sebagai pemandangan yang indah, namun membuat Indonesia itu menjadi akan kaya akan sumber daya alam, membuat jalur perdagangan dan juga fokus pada benteng pertahanan. Nah, sebenarnya di buku ini nggak cuma membahas tentang kepemimpinan aja, tapi kita disuruh untuk berpikir secara geopolitik, melihat bahwa ancaman-ancaman di laut Indonesia itu sangat banyak, apalagi dari geopolitik Laut Cina Selatan, ancaman pencurian ikan, dan juga infrastruktur yang ada di pelabuhan. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sangat penting untuk kita pikirkan, karena ya hal-hal yang menurut kita tidak penting itu sangat-sangat bisa terjadi, kayak ancaman pencurian ikan dari nelayan negara lain, ataupun banyak-banyaknya klaim daerah-daerah pelautan, daerah pulau kita, dan juga apalagi jika infrastruktur di pelabuhan kita tidak memadai, yang berarti di mana sumber daya alam yang ada di laut itu kita tidak bisa manfaatkannya dengan baik, tidak ada feedbacknya kepada masyarakat, tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Padahal sumber daya alam itu adalah sumber daya alam milik warga setempat. Di dalam buku ini tidak hanya mengajarkan saya tentang kepemimpinan, tentang strategis kelautan, tapi juga berpikir secara logis, berpikir secara akademis, melihat data, melihat peta, bagaimana kenyataannya yang ada, apakah buku ini bisa memberikan bukti secara nyata, apakah kita bisa melihat secara nyata di media sosial maupun di lingkungan sekitar kita tentang apa yang ada di dalam buku ini. Dan saya sangat menyukai buku ini karena buku ini benar-benar langsung dari orang yang paham mengenai konsep archipelago leadership, yang dimana tentang sejarah, tentang kepemimpinan kelautan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya buku ini benar-benar dikhususkan untuk kita belajar memahami, menjaga, tidak hanya menjaga sumber daya alam kita untuk tidak kotor, namun juga menjaga dari ancaman-ancaman dari eksternal.
Kalau kamu peduli dengan masa depan Indonesia, mulailah memahami laut dan bacalah buku ini.